1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Semoga kita semua boleh bangun dengan tubuh yang segar pada pagi hari ini dan dengan pikiran yang segar pula, sehingga kita betul-betul boleh menghirup nafas dari udara yang segar, juga berkat yang baru yang Allah sediakan bagi kita pagi hari ini. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sementara orang mengajarkan bahwa sebagai orang Kristen, kita harus memiliki sikap hidup melayani. Dan itu tercermin dari lagu yang sering kali kita nyanyikan. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, lagu tersebut mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang melayani Allah, melayani Tuhan, melayani Kristus, sebab Ia terlebih dahulu melayani kita. Pertanyaan timbul, jikalau demikian, apakah di dalam kekristenan kita mengenal adanya kepemimpinan? Apakah di dalam kekristenan kita mengenal istilah pemimpin? Mestinya kan tidak. Kenapa? Memimpin itu di atas, sementara melayani itu di bawah. Bukankah orang Kristen harusnya melayani dan harus berada di bawah, bukan berada di atas? Demikian pertanyaan dan sanggahan beberapa orang. Tetapi Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa di dalam kata kepemimpinan atau di dalam bahasa Inggrisnya leadership, ternyata juga ada dua pemahaman yang tidak saling sinkron satu dengan yang lain, bertolak belakang. Bahkan suatu ketika saya membuka laman Facebook saya dan saya mendapati sebuah gambar yang memberikan perbandingan. Gambar pertama,
gambar seorang yang memerintah. Si A, si B, si C diperintah sedemikian rupa, dan di bawah tertulis bos. Tetapi di gambar yang kedua terdapat seseorang yang mengajak si A, si B, si C untuk bekerja, sementara ia berada bersama-sama dengan A, B, C tadi, dan kemudian ditulis di sana leader. Ya, rupa-rupanya beda antara bos dan leader. Seorang bos adalah seorang yang memerintahkan, dan biasanya seorang bos suka berkata, "Saya tidak mau tahu mbuh carane piye, pokoke kudu mbok garap. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya, yang penting kamu harus kerjakan." Tetapi tidak demikian halnya dengan seorang leader. Seorang leader hadir di tengah-tengah pribadi-pribadi yang dipimpinnya. Seorang leader adalah seorang yang bercakap-cakap dan yang mendorong, bahkan memberikan inspirasi dan motivasi bagi pribadi-pribadi yang dipimpinnya untuk bersama-sama berkarya. Tentu yang dimaksud dengan kepemimpinan Kristen atau Christian leadership bukanlah jenis yang pertama yang sok memerintah ini dan itu seperti layaknya seorang bos, tetapi justru seorang pemimpin, seorang leader yang ada di tengah-tengah mereka yang dipimpinnya, menjadi inspirasi dan memberikan motivasi bagaimana mereka yang dipimpin boleh berjalan dan berkarya. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, penilik jemaat adalah seseorang yang seharusnya memiliki jiwa leader, bukan jiwa bosi. Seorang leader mendorong, menginspirasi, dan memotivasi. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius supaya bagi mereka yang mengingini jabatan sebagai penilik jemaat sebenarnya merindukan sebuah pekerjaan yang indah, pekerjaan yang menginspirasi dan memotivasi gereja Tuhan untuk bergerak, untuk berkarya, untuk hadir menjadi berkat. Ibu bapak saudara yang terkasih, be leader. Jadilah seorang pemimpin. At least setidak-tidaknya mari kita menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga kita, atau jikalau Tuhan memberikan kepercayaan bagi ibu bapak saudara menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat atau bahkan di dalam pelayanan gerejawi di GKI Taman Majapahit, jangan menjadi seorang yang bosi, tetapi biarlah hidup Anda menginspirasi, memotivasi, mendorong setiap orang untuk hidup menjadi berkat seperti
yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa di gereja kami Engkau meletakkan pemimpin-pemimpin rohani, dan kami berdoa biarlah kekasih-kekasih hati kami, para pemimpin di jemaat kami, sungguh-sungguh boleh memiliki hati seorang pemimpin Kristen, bukan seorang bos yang main perintah ini dan itu. Terima kasih Bapa Surgawi, ketika kami Tuhan percayakan untuk menjadi seorang pemimpin, biarlah Roh Kudus juga memperlengkapi kami menjadi seorang pemimpin yang menginspirasi orang-orang di sekitar kami dan memotivasi mereka untuk hidup menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Be a good leader, be a good Christian leader. Jadilah seorang pemimpin Kristen yang hidup melayani Kristus dengan menjadi inspirasi dan memotivasi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan memberkati. Amin.